Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Safarudin Yahya. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Jadi tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 32 ini merupakan bagian dari kisah penciptaan Adam yang disampaikan dalam Al-Quran. Ini adalah jawaban Adam dan Hawa ketika mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengetahuan tertentu, menunjukkan kerendahan hati mereka sebagai makhluk yang mengakui keterbatasan pengetahuan mereka dan ketergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala pengetahuan. Yang kedua, Quran Surah Ar-Rahman ayat 19. Jadi tafsir ayat ini menyoroti fenomena alam yang menakjubkan, yaitu pertemuan dua lautan yang memiliki sifat-sifat yang berbeda seperti warna, rasa, dan kepadatan airnya. Ini dianggap sebagai salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya atas alam semesta. Beberapa tafsir juga menafsirkan bahwa pertemuan dua lautan ini merupakan perumpamaan bagi perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat yang terpisah namun juga berkaitan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Quran Surah Ar-Rahman ayat 23. Jadi tafsir ini menekankan pada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menembus batas-batas langit dan bumi tanpa seizin dan kehendaknya. Ayat ini mengajak manusia dan jin untuk menyadari keterbatasan dan ketergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk menghormati dan mengakui kebesarannya. Yang keempat, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi tafsir ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbesar pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa kepadanya. Ini menekankan pentingnya amal saleh dan ketakwaan sebagai faktor penentu pahala di akhirat. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan segala yang diperbuat hambanya dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Yang kelima, Quran Surah An-Nahl ayat 72. Jadi tafsir ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati kepada manusia agar mereka bersyukur kepadanya. Ayat tersebut mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik dan benar, serta untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar mereka. Ini menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang keenam, Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Jadi tafsir ini merupakan perintah kepada Nabi Daud untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan keadilan yang benar. Allah memerintahkan Nabi Daud agar mengambil keputusan yang adil dalam mengatur dan menyelesaikan perkara-perkara di antara umatnya. Ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan penegakan hukum, serta mengingat para pemimpin untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang teguh. Yang ketujuh, Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Jadi tafsir ini mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju besi atau zirah untuk digunakan umatnya dapat melindungi diri mereka dalam pertempuran ini, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para nabi untuk kepentingan umat mereka. Yang
Yang kedelapan, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Jadi tafsir ini menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ini menegaskan bahwa iman dan kekufuran, kebaikan dan kejahatan tidaklah sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksaan yang setimpal dengan perbuatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.